welcome back to my YouTube channel. Untuk di video kali ini aku akan mendongeng nih, karena kemarin sempat ada yang request untuk sejarah terbentuknya Selat Bali, yaitu selat yang memisahkan antara Pulau Bali dan juga Pulau Jawa. Jadi untuk sejarahnya ini justru yang lebih terkenal adalah cerita rakyat Bali dibandingkan dengan penelitian ilmiahnya. Jadi ya udah, nggak apa-apa ya, aku mendongeng gitu lah ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, bagaimana legenda yang menyelimuti Selat Bali ini? Let's get started! Jadi dulu nih ya, di Kerajaan Daha yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur, ada seorang Brahmana atau Brahmana itu mungkin kayak pendeta gitu ya, cuma di Bali itu disebutnya Brahmana. Ia bernama Empu Sidimantra. Jadi waktu itu Empu Sidimantra ini sangat terkenal karena kesaktiannya. Selain itu ia orang yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan agama yang luas, sehingga ia sangat disegani oleh masyarakat di sana. Nah, karena kebaikannya inilah ia pun mendapat hadiah berupa harta dan juga seorang istri yang cantik dari Sang Hyang Widya atau Batara Guru. Jadi ini kayak salah satu sebutan nama Tuhan gitu dalam agama Hindu. Nah, setelah lama menikah, setelah bertahun-tahun menikah, akhirnya mereka pun memiliki seorang putra yang diberi nama Manik Angkeran. Namun sayangnya istrinya ini meninggal saat melahirkan si Manik Angkeran ini. Dan waktu remaja, si Manik Angkeran ini digambarkan sebagai seorang laki-laki yang gagah, berani, dan juga pandai. Namun sayangnya nih ya, dia hidupnya itu manja, suka berjudi, juga suka menggaduh ayam atau adu ayam gitu, sejenis judi juga sih, cuma dia pakai ayam gitu. Nah, sifatnya ini sih yang suka berjudi, manja ini sih kemungkinan karena dia nggak dapat kasih sayang seorang ibu gitu dari kecil. Dan selama melakukan judi, si Manik Angkeran ini diceritakan selalu kalah, dia berhutang di mana-mana. Sampai ayahnya, si Empu Sidimantra ini yang dulunya kaya, sampai habislah hartanya digunakan untuk membayar hutang ini. Setelah hartanya dihabiskan untuk bayar hutang, ia pun tetap berjudi, tetap adu ayam, dan sampai hutangnya itu bertumpuk-tumpuk dan nggak bisa dibayar lagi. Akhirnya si Manik Angkeran ini pun meminta tolong kepada ayahnya agar dibantu untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan ya, udah mohon-mohon, akhirnya maulah ayahnya untuk bantu si putranya ini, dan ia pun berdoa dan juga berpuasa biar diberikan petunjuk gitu gimana caranya melunasi hutang anaknya ini. Dan ketika berdoa ini, akhirnya ia pun mendengar sebuah bisikan yang memberitahukan bahwa di kawah Gunung Agung ada harta karun yang dijaga oleh seekor naga yang bernama Naga Basuki. Setelah mendapat bisikan itu, si ayahnya ini, si Empu Sidimantra, langsung bergegas menuju kawah Gunung Agung. Untuk lokasi Gunung Agung ini berada di Kabupaten Karangasem, Bali. Ayahnya ini pergi ke Gunung Agung dengan membawa genta miliknya. Bagi yang nggak tahu, genta itu seperti lonceng yang digunakan dalam persembahyangan agama Hindu. Dan kan ceritanya ayahnya ini udah lama nih mengembara melewati semua rintangan, akhirnya sampailah ia di Gunung Agung. Lalu ia pun duduk bersila sambil membunyikan gentanya dan juga melantunkan mantra-mantra. Karena merasa terpanggil gitu, sang naga yaitu Naga Basuki pun langsung keluar dari persembunyiannya. Setelah itu berbincang-bincanglah kan mereka berdua, menanyakan alasan kenapa Empu Sidimantra datang ke Gunung Agung. Jadi dulu ceritanya bisa berkomunikasi nih sang naga sama Empu Sidimantra ini. Mungkin ya kayak bahasanya bukan bahasa kayak kita sekarang, tapi mungkin kayak pakai kata hati gitu kali ya. Setelah Empu Sidimantra ini memberitahukan alasannya datang ke tempat itu, akhirnya sang naga pun bersedia untuk membantu Empu Sidimantra melunasi hutang anaknya. Tapi sang naga juga memberitahu Empu Sidimantra untuk menasehati anaknya agar tidak berjudi lagi. Sang naga pun langsung menggeliat dan seketika dari sisiknya keluarlah emas dan juga intan. Empu Sidimantra pun langsung mengumpulkan emas itu, diambilnya, lalu dia bilang terima kasih dengan Naga Basuki, lalu ia pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, harta itu langsung diberikan kepada Manik Angkeran, dan tidak lupa yang menasehati agar si Manik Angkeran ini berhenti berjudi, berhenti adu ayam, pokoknya jadilah anak yang baik gitu loh. Si Manik Angkeran sih jawabnya iya aja, habis itu dia keluar, dijuallah intan emasnya hingga dapat uang. Uang itulah yang digunakan untuk membayar semua hutang-hutangnya. Dah lunas hutangnya. Tapi saking bandelnya ini si Manik Angkeran, ia malah berjudi lagi, adu ayam lagi. Nggak dihirauin lah pokoknya nasihat ayahnya itu. Dia jawabnya iya, tapi ternyata dia tetap berjudi, tetap adu ayam. Hingga akhirnya hutangnya bertumpuk-tumpuk lagi, dia nggak bisa bayar lagi, dan ia minta tolong sama ayahnya lagi. Bandel kali si Manik Angkeran ini beneran.
Nah, karena kasihan ngelihat putranya ini memohon-mohon, akhirnya Empu Sidimantra pun mau membantu anaknya. Dan Empu Sidimantra pun kembali berangkat ke Gunung Agung. Sampai di sana dia kembali duduk bersila, membunyikan genta, melantunkan mantra-mantra. Sang naga pun muncul, mereka berbincang-bincang kembali, menanyakan apa alasan Empu Sidimantra datang ke Gunung Agung lagi. Dengan kesal, sang naga Basuki pun kembali membantu, tapi itu untuk yang terakhir kalinya. Dia bilang ini untuk yang terakhir nih, dibantu. Setelah itu ia kembali menggeliat, mengeluarkan emas, intan, dan langsung dibereskan, diambil oleh Empu Sidimantra. Nggak lupa juga dia bilang terima kasih lagi. Setelah itu ia pun langsung kembali ke kerajaan Daha. Nah, sesampai di kerajaan Daha nih, emas itu nggak dikasih ke Manik Angkeran lagi, tapi ayahnya sendiri yang langsung melunasi hutang itu ke orang-orang. Nah, karena ayahnya ini bisa cepet nih lunasin hutang-hutangnya, akhirnya penasaran lah si Manik Angkeran dari mana sih kekayaan itu didapat. Ia pun bertanya kepada ayahnya, tapi ayahnya nggak mau ngasih tahu. Disuruhlah kamu diam aja, kamu berhenti berjudi, berhenti adu ayam karena itu dilarang oleh agama. Dan ayahnya ini sama sekali nggak ngasih tahu dari mana kekayaan itu didapat. Empu Sidimantra ini pun juga memberitahu bahwa itu terakhir kalinya ia akan membantu Manik Angkeran. Si Manik Angkeran jawabnya iya lagi, tapi ternyata karena udah saking bandelnya nih, dia judi lagi, adu ayam lagi, berhutang di mana-mana, hutangnya numpuk, dia nggak bisa bayar, dan akhirnya dia minta tolong ke ayahnya lagi. Dan apa? Ditolak mentah-mentah. Ayahnya sama sekali nggak mau bantu. Itu urusan kamu, lunasi hutang kamu sendiri. Tuh kan udah dikasih tahu, ngeyel sih, sekarang hutang lagi nggak bisa bayar lagi kan. Nah, karena saking penasarannya nih, Manik Angkeran pun bertanya ke semua orang, ke semua tetangga, teman-teman, menanyakan dari mana ayahnya mendapat kekayaan tersebut. Dan ia pun akhirnya diberitahukan bahwa ayahnya ini mendapat kekayaan di kawah Gunung Agung. Setelah itu muncul nih pikiran serakahnya si Manik Angkeran, ia pun mencuri genta ayahnya dan langsung pergi ke kawah Gunung Agung untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Nah, sesampainya di Gunung Agung itu, ia pun langsung duduk bersila, membunyikan genta, tapi ia tidak melantunkan mantra-mantra. Nggak tahu mungkin ya apa mantranya. Nah, sang naga Basuki ini di persembunyiannya merasa terpanggil gitu karena mendengar bunyi genta itu. Tapi dia merasa bingung kenapa dia tidak mendengar mantra-mantra seperti biasa yang diucapkan oleh Empu Sidimantra. Akhirnya ia pun keluar dan di sana ia bertemu dengan Manik Angkeran untuk pertama kalinya. Jadi dulu ceritanya karena sang naga Basuki ini sakti, jadi walaupun dia belum pernah ketemu sama Manik Angkeran, tapi dia tahu bagaimana rupanya Manik Angkeran ini. Mereka pun berbincang-bincang, sang naga menanyakan alasan Manik Angkeran datang ke tempatnya, dan Manik Angkeran pun memohon untuk dibantu melunasi hutang-hutangnya. Awalnya sang naga Basuki ini menolak karena udah kesal gitu Manik Angkeran gak berubah-berubah, tapi Manik Angkeran ini tetap memohon gitu, kalau nggak dibantu aku bisa dibunuh lah, kayak gitulah dia ngomong. Akhirnya luluhlah sang naga Basuki, dan ia juga menasehati agar Manik Angkeran bisa berubah, nggak berjudi lagi, nggak adu ayam lagi. Si Manik Angkeran jawabnya iya lagi. Lalu saat sang naga Basuki ini balik badan nih untuk mencari harta di bawah bumi, si Manik Angkeran ini melihat ekor sang naga yang penuh dengan emas dan juga intan. Muncul lagi nih niat jahatnya dia, gimana ia potong ekor sang naga itu dan langsung kabur. Sang naga ini pun langsung menggeliat, menjerit kesakitan, dan begitu berbalik ia ngeliat si Manik Angkeran ini udah jauh. Sang naga Basuki pun berniat untuk mengejar Manik Angkeran, mencari di setiap sudut, mencari di segala penjuru, tapi nggak ketemu. Dan ia hanya menemukan jejak kaki dari Manik Angkeran. Dah murka nih sang naga Basuki, ia pun membakar jejak kaki tersebut. Dan karena kesaktiannya, Manik Angkeran yang berada jauh dari tempat tersebut tetap merasakan panas walaupun yang dibakar hanya jejak kakinya. Karena udah lama kayak ngerasa kebakar gitu, akhirnya ia pun berubah menjadi abu. Nah, saat itu ayahnya yang berada di rumah di kerajaan Daha, ia pun merasa ada yang nggak beres kayaknya ini dari Manik Angkeran, dan juga ia pergi dengan membawa gentanya. Ia pun muncul firasat, wah kayaknya Manik Angkeran ini pergi ke Gunung Agung nih buat mencari kekayaan. Setelah itu Empu Sidimantra pun langsung bergegas dan pergi ke Gunung Agung. Sesampainya di sana, ia melihat sang naga Basuki yang berada di luar persembunyian. Lalu ia pun bertanya apakah Manik Angkeran ada ke sini, apa dia sempat lihat Manik Angkeran, dan sang naga pun menjawab bahwa Manik Angkeran sudah binasa dan sudah berubah menjadi abu. Nah, mendengar penjelasan itu, Empu Sidimantra pun merasa sedih. Ia memohon kepada naga Basuki agar Manik Angkeran dihidupkan kembali, karena Manik Angkeran ini adalah putra satu-satunya gitu.
Jadi setelah itu Naga Basuki pun menyetujui untuk menghidupkan Manik Angkeran kembali, tapi dengan satu syarat, yaitu Empu Sidimantra harus mengembalikan ekornya seperti semula. Dah akhirnya sepakatlah mereka berdua. Dengan kesaktiannya Empu Sidimantra berhasil mengembalikan ekor Naga Basuki, dan Naga Basuki juga berhasil untuk menghidupkan Manik Angkeran kembali. Akhirnya Empu Sidimantra pun berterima kasih kepada sang naga. Manik Angkeran ini juga minta maaf dan berterima kasih juga sudah dihidupkan kembali. Pokoknya saling maaf-maafan, saling berterima kasih lah mereka. Manik Angkeran juga berjanji nggak akan berjudi lagi, nggak akan adu ayam lagi. Pokoknya nurutlah sama semua nasihat ayahnya. Tapi walaupun Manik Angkeran ini udah berubah, ayahnya tetap memberikan hukuman kepada putranya dengan membiarkannya tinggal di sekitar Gunung Agung dan mengabdi kepada Naga Basuki. Manik Angkeran pun juga akhirnya menerima hukuman ayahnya itu. Dan Empu Sidimantra pun kembali ke rumahnya, ke kerajaan Daha, dan sesampai di Tanah Genting, ia pun melakukan meditasi yoga lalu menorehkan tongkat saktinya ke tanah untuk membuat garis pembatas antara ia dan putranya, biar putranya si Manik Angkeran nggak bisa balik lagi ke kerajaan Daha untuk berjudi. Jadi dia kayak buat garis gitu, buat pembatas. Dan karena kesaktiannya ini, torehan dari tongkatnya itu yang ada di tanah lama-kelamaan melebar lalu tergenang oleh air lautan dan menjadi sebuah selat yang kini disebut dengan Selat Bali. Dan tempat bersemedi dari Empu Sidimantra ini sekarang diketahui sebagai Pura Segara Rupa, yang berlokasi di Buleleng, di mana jaraknya hanya 2 km dari Pulau Jawa. Dan keturunan dari Manik Angkeran ini sampai sekarang masih berkewajiban menjadi pemangku adat di Pura Besakih. Jadi pemangku adat ini maksudnya kayak orang yang memimpin persembahyangan gitu, hampir sama-sama pendeta. Oke, itu dia tadi untuk legenda atau cerita rakyat Bali mengenai terbentuknya Selat Bali. Sedangkan menurut penelitian ilmuwan sendiri, yaitu Raffles J. Hagman dan Vellon dari Eropa, menjelaskan bahwa dulu Jawa dan Bali ini memang menyatu, namun akhirnya terpisah karena adanya letusan gunung berapi pada abad ke-13. Nah, jadi kayak gitu, menurut penelitian sendiri hanya dijelaskan sedikit mengenai terbentuknya Selat Bali ini. Yang lebih terkenal ya cerita rakyat tadi. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan legenda ini? Atau kalian lebih percaya dengan penelitian ilmuwan tadi? Kalian bisa komen di bawah. Dan sekian video kali ini, sampai ketemu di next video. Bye!